Bismillahirrahmanirrahim. Suara saya terdengar? Cek suara dulu mungkin. Suara saya terdengar apa tidak? Dengar, Ustaz. Dengar, Ustaz. Jelas apa putus-putus? Jelas sekali. Jelas ya. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajah. Al-ayat sadaqallahul adzim. Teman-teman yang berbahagia, yang saya hormati Ketua Lembaga Dakwah Kampus Al-Kahfi UM Purwokerto, Mas Ilyas Rosyid. Yang kami hormati moderator pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan Tauhid 1, Training of Mujahid Mudaya. Betul nggak? Training of Generasi Mujahid, mohon maaf. Iya, betul. Training of Generasi Mujahid. Yang berbahagia, panitia, peserta yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, pada kesempatan pagi hari ini, pagi yang baik ini, kita tidak bosan untuk senantiasa bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bersyukur atas limpahan rahmat, hidayah, inayah, maghfirah yang Allah turunkan kepada kita sekalian. Sekalipun kita bersilaturahmi, kita bertatap muka melalui media daring ini, namun tidak memupus semangat kita untuk senantiasa berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan orang-orang terbaik, berkumpul dengan teman-teman baik yang nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala juga akan kumpulkan kita semuanya di tempat yang terbaik bersama orang-orang yang baik pula. Amin ya rabbal alamin. Nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala patut kita syukuri, patut kita nikmati, dan patut kita mengucap hamdalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tidak butuh apa dari kita, yang jelas butuh kesyukuran dari kita saja. Butuh kita mengucapkan hamdalah dan mengerjakan ibadah-ibadah yang sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka sudah barang tentu kita sebagai umatnya untuk senantiasa di masa pandemi saat sekarang ini, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena masih diberikan kesehatan, kesempatan untuk bisa menuntut ilmu. Salah satunya di acara Tauhid 1 ini. Teman-teman yang berbahagia, kedua kalinya salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Agung kita Baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, suri taulung kita, uswah hasanah kita yang patut kita ikuti sunah-sunahnya, yang patut kita contoh sifat-sifatnya di kehidupan kita sehari-hari, beserta keluarganya, sahabat-sahabatnya, serta pengikutnya yang insya Allah setia untuk menjalankan sunah-sunahnya dan mengikuti sifat-sifatnya di kehidupan kita. Dan mudah-mudahan kita yang berada di acara ini termasuk bagian dari umatnya yang tentunya kita mengharapkan syafaatnya di yaumul qiyamah kelak. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman yang berbahagia, sebelumnya terima kasih kepada panitia Tauhid 1 LDK Al-Kahfi UMP yang sudah memberikan kesempatan kepada kami untuk menyampaikan salah satu materi yang menjadi materi ketiga di acara Tauhid 1 ini, yaitu tentang materi kemuhammadiyahan. Mungkin teman-teman di sini ada yang berangkat dari sekolah Muhammadiyah, tentunya sudah paham tentang apa itu Muhammadiyah. Dan tadi panitia juga sudah share screen terkait materi. Terkait dengan materi, atau mungkin tadi share link pretest yang terkait dengan materi kemuhammadiyahan. Dan insya Allah jawaban teman-teman semua akan paham dengan hal itu gitu loh. Karena teman-teman mungkin sudah mengetahui lebih jauh tentang apa itu Muhammadiyah. Teman-teman yang berbahagia, berbicara tentang sejarah Muhammadiyah, kita tahu bersama bahwasanya sejarah Muhammadiyah yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan yang kali Kampung Kauman Yogyakarta tahun 1912 adalah salah satunya untuk apa? Untuk memurnikan tauhid. Yang sampai sekarang Muhammadiyah juga masih bagaimana menjaga akidah,
memurnikan tauhid agar senantiasa murni semurni-murninya. Salah satu visi Muhammadiyah mengatakan bahwasanya Muhammadiyah adalah mewujudkan masyarakat muslim yang sebenar-benarnya. Yang sebenar-benar di sini kan mungkin barangkali di situ ada muncul bahwasanya tauhid yang murni di sana. Ini yang menjadi acuan Muhammadiyah. Maka pada pagi hari ini kita mencoba untuk membahas terkait dengan kemuhammadiyahan. Kalau sejarah mungkin teman-teman sudah paham lah ya, sudah paham dan sudah tahu bahwasanya Muhammadiyah berdiri tahun 18 November 1912 di kaum Yogyakarta, di Kampung Kauman Yogyakarta, yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu itu, yang tujuannya adalah memurnikan tauhid salah satunya. Nah, lebih jauh lagi kita akan mencoba pada pagi hari ini membahas tentang yang pertama, bagaimana sih ideologi Muhammadiyah gitu. Apakah Muhammadiyah punya ideologi? Ya, Muhammadiyah punya ideologi gitu. Ideologi yang senantiasa harus dijaga oleh apa? Oleh siapa? Oleh warga dan simpatisan Muhammadiyah. Oleh kader-kader Muhammadiyah harus senantiasa dijaga ideologi gerakan Muhammadiyah ini. Ideologi Muhammadiyah ini berjalan beriringan dengan ideologi ajaran agama Islam. Jadi, salah satu sumber ideologi gerakan Muhammadiyah ini adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini yang akan kita bahas pada pagi hari ini. Dan nanti yang kedua adalah kita berbicara tentang peran Muhammadiyah pada awal berdirinya hingga sekarang. Peran Muhammadiyah bukan saja untuk warga Muhammadiyah sendiri, namun bagaimana peran Muhammadiyah ini untuk seluruh anak bangsa yang ada di negeri ini. Bahkan sampai ke luar negeri. Karena sampai sekarang Muhammadiyah sudah memiliki berbagai macam, banyak sekali pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang perannya masing-masing di masing-masing negara. Nah, ini yang menjadi patokan kita bahwa Muhammadiyah sudah berperan dari awal berdirinya negara ini sampai hari ini. Inilah peran-peran Muhammadiyah nanti. Dan mudah-mudahan nanti waktunya cukup, nanti kita sampaikan strategi dakwah Muhammadiyah. Karena apa? Salah satu pokok dari ajaran Muhammadiyah adalah sebagai gerakan dakwah. Sekalipun gerakan amar ma'ruf nahi mungkar, gerakan sosial, gerakan ekonomi, gerakan pendidikan, dan lain sebagainya. Salah satu yang menjadi ujung tombak gerakan Muhammadiyah adalah gerakan dakwah. Karena Muhammadiyah adalah salah satu organisasi masyarakat yang bergerak di bidang dakwah dan bidang-bidang yang lainnya. Mungkin lanjut, next. Yang berikutnya, kita mulai dari pendahuluan dulu. Pendahuluan Muhammadiyah. Tadi yang kita sampaikan bersama bahwasannya Muhammadiyah itu sebagai gerakan Islam, dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar, dan tajdid yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah. Kenapa dikatakan tajdid? Karena di sana ada pembaharuan. Dimulai dari mana pembaharuannya? Dimulai dari bagaimana sumber-sumber rujukannya itu harus jelas. Ketika berkata Al-Qur'annya, maka sumber rujukannya adalah Al-Qur'an. Ketika berkata As-Sunnah atau Al-Hadis, maka yang sahih itu. Nah, dalam Muhammadiyah, ketika ingin memurnikan tajdid ini bersumber, maka Muhammadiyah memiliki Majelis Tarjih Muhammadiyah. Jadi ada pembaharuan, bukan membuat ajaran yang baru, tapi pembaharuan di sini adalah bagaimana memurnikan ajaran yang ada. Misalnya yang kemarin dilaksanakan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah ketika Munas di Gresik. Salah satu poin yang terdapat di Munas tersebut adalah terkait dengan waktu sholat subuh. Karena ada penghitungan, sudah dihitung oleh tim ahli hisab Muhammadiyah bahwasanya waktu subuh bertambah 3 menit dari waktu yang ada gitu. Jadi diharapkan musola dan masjid Muhammadiyah itu untuk menambahkan waktu 3 menit dari waktu yang sudah ditentukan. Ini salah satu putusan tajdid pembaharuan, tujuannya adalah bagaimana Muhammadiyah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar itu berjalan terus. Nah, begitu juga dengan negara ini misalnya. Muhammadiyah tidak bosan-bosannya untuk bagaimana berangkat untuk bisa berdakwah melalui lembaga pendidikan yang ada. Muhammadiyah tidak meminta apa-apa terhadap negara ini. Namun Muhammadiyah adalah bagaimana terus berkiprah untuk memajukan negara ini. Inilah Muhammadiyah. Nah, Muhammadiyah dengan plus dan minusnya telah 1 abad lebih terus hidup dan bergerak menghadapi berbagai ujian lintas zaman. Muhammadiyah sampai sekarang tidak lelah, tidak letih untuk senantiasa
berjuang sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, dan juga sampai sekarang adalah gerakan ekonomi. Gerakan ekonomi melalui Lazismu misalnya, lembaga amil zakat infaknya Muhammadiyah, misalnya melalui majelis ekonomi dan kewirausahaannya Muhammadiyah. Di situ sudah lengkap bagaimana untuk membantu, menolong orang-orang yang saat ini dalam waktu dekat ini kan menjadi atau mengikuti atau bahasanya itu ya menjalani program dari pemerintah kan ada COVID itu harus karantina. Lah Muhammadiyah membantu di sana. Muhammadiyah membantu untuk bagaimana mengantisipasi hal itu semuanya. Sampai sekarang ini Muhammadiyah lakukan. Yang berikutnya kita berbicara masalah visi Muhammadiyah. Setelah tadi kita pendahuluannya adalah sebagai gerakan Islam, dakwah amar ma'ruf nahi mungkar, maka kita berangkat di visi Muhammadiyah. Visi Muhammadiyah adalah sebagai gerakan Islam yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah, itu pasti. Dengan watak tajdid yang dimilikinya senantiasa istiqomah dan aktif dalam melaksanakan dakwah Islam amar ma'ruf nahi mungkar di segala bidang. Bidang apa yang dimaksud? Bidang ekonomi, bidang dakwah, bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan, banyak sekali yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Sehingga harapannya Islam itu menjadi rahmatan lil alamin bagi seluruh umat. Inilah yang dibawa oleh Muhammadiyah, visi Muhammadiyah, bahwasanya bukan nama Muhammadiyahnya, tapi bagaimana Islam itu menjadi rahmat bagi semesta alam. Bukan saja untuk umat yang ada di Indonesia, namun bangsa dan dunia kemanusiaan menuju terciptanya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan di dunia ini. Kita menginginkan bersama bahwasanya negara kita menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Tentunya negara yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala untuk apa? Untuk senantiasa bisa makmur, senantiasa adil dan makmur tercipta di negara ini. Nah, inilah yang dilakukan oleh Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai sekarang. Maka sudah barang tentu kita yang mengenal Muhammadiyah, kita yang paham Muhammadiyah, memahami bahwa Muhammadiyah ya menginginkan bahwasanya terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, masyarakat yang ada di Indonesia ini yang menjadi acuan atau visi Muhammadiyah ke depan. Dan harapannya itu bisa direalisasikan di sosial masyarakatnya masing-masing gitu. Yang kedua adalah ketika kita berbicara visi, maka yang kedua adalah misi Muhammadiyah. Misi Muhammadiyah adalah menegakkan keyakinan tauhid yang murni sesuai dengan ajaran Allah Subhanahu wa taala dibawa oleh Rasulullah yang disyariatkan. Jadi, misi Muhammadiyah itu menegakkan keyakinan tauhid yang murni. Ini pertama kali Muhammadiyah didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan pada waktu tahun 1912 itu. Tauhid yang bagaimana? Tauhid yang tidak keluar dari jalur tahayul, bid'ah, khurafat, dan lain sebagainya. Yang barang tentu sampai sekarang masih terjadi hal-hal seperti itu. Maka visi ini masih relevan. Misi ini masih bisa digunakan di kondisi sekarang. Yang kedua adalah misi Muhammadiyah adalah memahami agama dengan menggunakan akal pikiran sesuai dengan jiwa ajaran Islam untuk menjawab dan menyelesaikan persoalan-persoalan kehidupan yang bersifat duniawi. Jadi tidak serta-merta ya. Ketika kita memahami agama, ya maka kita menggunakan akal pikiran kita, tidak menggunakan ego kita. Kemudian kalau kita sudah menggunakan akal pikiran kita, maka kita akan turun ke hati kita bahwa agama Islam itu agama yang sebenarnya agama kan gitu. Mungkin ada sebagian orang yang masih tidak memahami Islam secara utuh gitu ya. Tidak memahami Islam secara utuh ini artinya dia hanya labelnya saja Islam, namun ketika dia berbicara masalah Islam yang sebenar-benarnya rahmat bagi semesta alam, dia akan berbicara sama umat yang lain itu. Kita lihatlah di media sosial, di media elektronik atau media cetak yang saat sekarang beredar ya. Dengan kondisi bangsa yang sekarang ini beredar, mungkin yang anget-angetnya itu kemarin ya, ketika Presiden Jokowi mereshuffle kabinetnya dan menunjuk salah satu menterinya, Menteri Agama misalnya dari orang sebelah kan gitu. Nah dia mengatakan bahwasanya tidak masalah mengucapkan selamat Natal kan gitu, itu tidak masalah. Namun yang jadi masalah adalah akidah kita yang tergadaikan.
Kalau kita mengucapkan berarti kita meyakini akan adanya anak Tuhan. Karena itu kan Natal bagian dari kelahiran anak Tuhan kan gitu. Padahal kita sudah disebutkan kan, Allah itu kan tidak beranak dan tidak diperanakan kan gitu. Nah, ini yang menjadi catatan kita bahwa ketika kita memahami agama adalah kita dengan akal pikiran kita. Akal pikiran yang waras, tidak akal pikiran yang namanya tidak neko-neko lah gitu, tidak mengutamakan egosentris kita gitu. Yang ketiga adalah misi dari Muhammadiyah itu adalah menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran sebagai kitab Allah yang terakhir untuk umat manusia sebagai penjelasnya. Kita sebagai mahasiswa Muslim, mahasiswa yang berada di lingkungan Muhammadiyah, di perguruan tinggi Muhammadiyah hendaknya senantiasa menyebarluaskan ajaran Islam. Yang tentunya ajaran Islam tersebut bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah sebagai kitab Allah yang terakhir. Kita harus pahami itu bersama. Kita sudah gabung tuh dengan LDK ya. Kita sudah gabung dengan LDK Al-Kafi. Tentunya harus sering diadakan kajian-kajian terkait dengan ajaran agama Islam yang bersumber dari Al-Quran. Dan selanjutnya kita menyebarluaskan. Bagaimana caranya? Ya kan banyak sekali media yang sekarang bisa digunakan. Misalnya ya, media sekarang itu kan kita berada di teknologi informasi di era industri 4.0 ya, yang semuanya serba digital. Kita bisa menyebarluaskan ajaran Islam melalui media kita, melalui gadget kita. Maka itu kita bisa lakukan. Kita menyebarkan satu ayat saja di satu grup, itu kan bagian dari kita menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran. Nah, mungkin kita bisa juga buat quote atau mungkin buat flyer atau pamflet terkait dengan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran misalnya. Kita bisa semacam itu. Itu bagian dari dakwah juga gitu. Jadi misi Muhammadiyah itu tujuannya adalah menyebarluaskan ajaran Islam yang bersumber pada Al-Quran. Ini bisa kita lakukan bersama. Dan yang keempat adalah mewujudkan amalan-amalan Islam dalam kehidupan pribadi, keluarga, dan masyarakat. Muhammadiyah memiliki pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Di sana tercantum 7 poin pembahasan. Bagaimana membahas tentang pribadi, kehidupan pribadi. Nah, kehidupan pribadi di sini mulai dari akidah, akhlak, ibadah, dan muamalah. Itu dibahas semuanya di situ dan ayat-ayatnya lengkap. Mungkin ketika teman-teman membaca pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah di sana dibahas. Dan juga kehidupan dalam keluarga. Bagaimana sih membentuk keluarga sakinah mawaddah warahmah gitu. Itu di sana dibahas semuanya. Dan yang terakhir bagaimana kehidupan di masyarakat itu juga dibahas. Bukan saja itu, tapi kehidupan bangsa dan negara ini. Jadi di pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dibahas terkait dengan peran serta Muhammadiyah di terhadap bangsa dan negara ini. Nah, kehidupannya itu seperti apa? Bagaimana sih kita menanggapi pemimpin sekarang ini di Indonesia gitu. Nah, itu dibahas di buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Silakan bagi yang memiliki bisa saling meminjamkan. Kalau dulu teman-teman mahasiswa angkatan 2017 ketika tes baca Al-Qur'an itu diberi buku pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah dan himpunan putusan tarjih. Mungkinnya angkatan lama masih punya bukunya gitu. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk teman-teman mempelajari itu bahwa Muhammadiyah dari sektor kehidupan pribadi, keluarga, masyarakat, sampai di lingkungan sekitar bangsa ini, Muhammadiyah mengamalkan atau memiliki pedoman untuk apa? Untuk dilakukan oleh warga Muhammadiyah, simpatisan Muhammadiyah, dan mungkin kader Muhammadiyah gitu. Kita masuk ke ideologi Muhammadiyah. Ketika kita sudah membicarakan tentang visi, misi Muhammadiyah, kita masuk ke ideologi Muhammadiyah. Ideologi Muhammadiyah itu apa sih? Ilmu tentang ide itu yang mengatasi paham teologis dan metafisik. Ideologi adalah sistem paham yang mengandung konsep, cara berpikir, cita-cita, dan strategi perjuangan mengenai hidup. Sedangkan ideologi Muhammadiyah adalah sistem keyakinan, cita-cita, dan perjuangan untuk mengimplementasikan ajaran Islam dalam kehidupan umat melalui gerakan sosial keagamaan. Ini yang menjadi tujuan ideologi Muhammadiyah. Di Muhammadiyah, dalam ideologi itu terdapat matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, khitoh Muhammadiyah, terus ada manhaj tarjih Muhammadiyah. Itu bagian dari ideologi Muhammadiyah. Yang kalau kita bahas, itu sangat panjang sekali. Kalau misalnya kita ambil mata kuliah studi Muhammadiyah nanti di semester 4, ada yang sudah semester 4? Teman-teman, panitia sudah semester 4 ya? Ada yang sudah semester 4, teman-teman akan mengambil mata kuliah Muhammadiyahan dan akan mempelajari tentang ideologi Muhammadiyah.
mulai dari kepribadian Muhammadiyah, matan dan keyakinan cita-cita di Muhammadiyah, anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Muhammadiyah, terus sampai dengan manhaj tarjih Muhammadiyah itu dibahas di mata kuliah Muhammadiyahan. Dan itu 1 semester ya. Nah, kemudian kita berangkat salah satu ayat Al-Quran yang menjadi dasar, yang menjadi sumber rujukan Kiai Dahlan pada tahun 1912 untuk mendirikan Muhammadiyah adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104. Tadi sudah dibaca ya di video yang sudah ditampilkan oleh panitia. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Ayat ini dihafalkan ya. Dihafalkan nanti ketika teman-teman mengikuti seleksi training of mentor yang diselenggarakan oleh LPPI, teman-teman akan ditanya tentang ayat ini. Jadi dihafalkan dari sekarang, artinya kalau bisa sampai maksud dan tujuan dari ayat ini itu dihafalkan. Yang artinya adalah, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyuruh kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, merekalah orang-orang yang beruntung. Jadi ketika kita menginginkan menjadi orang yang beruntung, ya maka sudah seyogyanya kita adalah mengajak kepada kebajikan. Itu bagian dari dakwah. Karena dakwah itu kan mengajak, menyeru, memerintah kepada satu buah kebaikan. Dan kita menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Nah, gampang sekali kan. Kita kan berada di lingkungan Sivitas Akademika UMP ya. Kita pahami bersama bahwasanya kita bisa mengajak kepada yang kebaikan dan mencegah dari yang mungkar. Misalnya teman-teman LDK membentuk satu barisan untuk apa? Untuk bagaimana menyuruh kepada yang baik. Sederhanalah. Ketika waktu adzan subuh, kita bisa meminta kepada teman-teman untuk apa? Untuk melaksanakan sholat duhur misalnya. Ketika sekarang kan ketika sholat duhur, dulu itu gerbangnya itu kan ditutup. Banyak teman-teman yang menunggu di gerbang untuk dibukakan gerbang. Padahal sudah adzan dan sudah dilaksanakan sholat. Nah, teman-teman bisa membuat satu terobosan untuk bagaimana mengajak kepada kebaikan di sini di lingkungan kita, lingkungan Sivitas Akademik UMP. Dan itu bagian dari mencegah dari kemungkaran. Itu bisa kita lakukan. Nah, ini yang bisa dilakukan oleh mahasiswa lembaga dakwah kampus ini gitu. Dan ayat yang kedua adalah Quran Surat Ali Imran ayat 104 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, kuntum khairu ummatin ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairul lahum minhumul mu'minuna aksaruhum fasikun. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia. Nah, di ayat ini kita sudah ditentukan oleh Allah sebagai umat terbaik. Nah, ketika kita dikatakan sebagai umat terbaik, maka sudah barang tentu kewajiban kita adalah apa? Yang menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar, dan yang terakhir adalah beriman kepada Allah. Inilah yang menjadi acuan kita bersama bahwasanya Muhammadiyah itu berdiri atas dasar Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya adalah sebagai gerakan dakwah, amar ma'ruf, nahi mungkar. Inilah yang menjadi pedoman kita bersama. Yang berikutnya adalah kita berbicara fungsi ideologi Muhammadiyah. Setelah kita berangkat tadi dasar dari Muhammadiyah, kita berangkat fungsi ideologi Muhammadiyah. Yang pertama adalah fungsi ideologi Muhammadiyah adalah menjelaskan dan menanamkan pandangan dunia Islam, Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku. Jadi ketika kita masuk ke perguruan tinggi Muhammadiyah manapun, ketika ada acara itu kan mesti menyanyikan lagu Sang Surya. Nah, di sana kan ada lirik yang Islam agamaku, Muhammadiyah gerakanku gitu. Nah, ini bagian dari menanamkan pandangan dunia bahwa Islam adalah murni agama, ajaran agama Islam yang dianut oleh umat Islam gitu. Sekalipun di beberapa perguruan tinggi Muhammadiyah, misalnya di Sorong sana ya, di Jayapura itu kan banyak mayoritas itu
mahasiswanya 80% adalah non-muslim. Mayoritas mahasiswanya non-muslim dan mereka tidak segan untuk melantunkan lagu ini gitu. Secara tidak langsung mereka sudah mengakui bahwa Islam agama mereka dan gerakan mereka kan gitu. Sekalipun agama mereka non-muslim, non-Islam. Ini yang menjadi pemahaman kita bersama yang sering disampaikan oleh Rektor UM Sorong, Pak Sudarmaji, itu mengatakan bahwasanya mahasiswanya itu sering semangat ketika menyanyikan lagu Sang Surya gitu. Berarti mereka paham betul bahwa mereka mengakui secara tidak langsung gitu. Nah, kita sebagai umat muslim ya harusnya juga mengakui bahwa Islamlah agamaku kan gitu. Ini yang menjadi acuan kita bersama. Yang kedua adalah membangun komitmen idealisme untuk menjalankan misi dan cita-cita gerakan. Gerakan apa? Gerakan Muhammadiyah. Gerakan yang bersumber pada Al-Quran dan Sunnah, gerakan yang tujuannya adalah untuk umat manusia, bukan untuk pribadi Muhammadiyah. Namun secara menyeluruh untuk umat semesta alam di dunia ini tentunya. Yang kedua adalah mengikat solidaritas kolektif yang kokoh. Ini bagi kader-kader Muhammadiyah dan bagi pengurus Muhammadiyah yang saat ini bergabung dengan Muhammadiyah. Fungsi ideologi Muhammadiyah yang keempat adalah menyusun dan melaksanakan garis perjuangan dan strategi perjuangan. Muhammadiyah memiliki garis perjuangan Muhammadiyah, yaitu melalui apa? Matan dan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah. Di sana dibahas terkait dengan bagaimana sih garis perjuangan Muhammadiyah. Kalau nggak salah ada 4 poin. Ada 7 poin terkait dengan garis perjuangan Muhammadiyah. Salah satu pokoknya adalah terkait dengan memurnikan tauhid yang semurni-murninya. Yang kelima adalah membela atau menjaga keutuhan dan eksistensi organisasi sesuai dengan prinsip gerakan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Nah ini isi ideologi Muhammadiyah. Isi ideologi Muhammadiyah yang pertama adalah muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah yang terdiri dari hakikat muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang kedua adalah kandungan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Nanti bisa dibaca sendiri ya. Maaf, Mbak Moderator, waktunya sampai kapan? Waktunya sampai jam berapa? Jam 9 berapa? 9.30? Ya. Ya, 9 pas harusnya kalau di Oke, baik. Kita percepat ya berarti. Nanti biar banyak diskusinya. Nah, ideologi Muhammadiyah yang pertama adalah muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Ini yang menjadi acuan penting bahwa setiap warga Muhammadiyah, setiap kader Muhammadiyah, setiap orang yang paham tentang Muhammadiyah harus berangkat dari ideologi yang paling dasar yaitu muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Kalau dia mengatakan Muhammadiyah A, Muhammadiyah B, Muhammadiyah C, yang itu merugikan Muhammadiyah, dia belum paham apa itu ideologi Muhammadiyah yang secara dasar adalah memiliki anggaran dasar Muhammadiyah. Di dalam anggaran dasar Muhammadiyah itu ada hakikat muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Yang disampaikan di sana adalah merupakan ideologi Muhammadiyah yang memberi gambaran tentang pandangan Muhammadiyah mengenai kehidupan manusia di muka bumi ini, cita-cita yang ingin mau diwujudkan dan cara-cara yang diberikan untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Ini yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Yang kedua adalah kandungan muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah. Setelah ada muqaddimah, hakikat muqaddimah, di dalam muqaddimah anggaran dasar itu ada kandungannya, isinya. Ada 7 poin di sini yang dimaksud. Yang pertama adalah pokok pikiran pertama, misalnya hidup manusia itu harus berdasarkan tauhid, yaitu mengesahkan Allah. Yang kedua, hidup manusia itu bermasyarakat. Itu sudah barang tentu karena Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat. Yang ketiga, pokok pikiran kedua adalah hanya hukum Allah yang sebenarnya satu-satunya yang dapat dijadikan sendi atau rujukan bagi kehidupan kita. Yang keempat, berjuang menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam untuk mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Yang kelima, perjuangan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam benar-benar dapat berhasil dengan mengikuti jejak atau ittiba perjuangan para Nabi Muhammad SAW. Pokok pikiran keenam, perjuangan mewujudkan pokok-pokok pikiran itu semua dapat dilaksanakan dan berhasil bila dengan cara berorganisasi. Organisasi apa itu? Yang melalui organisasi Muhammadiyah. Yang terakhir, pokok pikiran seperti yang diuraikan di atas dapat untuk melaksanakan ideologinya, untuk mencapai tujuan cita-citanya ialah terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya. Inilah yang terkandung di dalam
Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah. Nah, setelah kita berbicara masalah Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, kita masuk ke kepribadian Muhammadiyah yang kedua. Ideologi Muhammadiyah yang kedua adalah kepribadian Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah adalah rumusan yang menggambarkan hakikat Muhammadiyah, serta apa yang menjadi dasar dan pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, serta sifat-sifat yang dimilikinya. Kepribadian Muhammadiyah berfungsi sebagai landasan, pedoman, dan pegangan bagi gerak Muhammadiyah menuju tidak terwujudnya masyarakat Islam sebenarnya. Kepribadian Muhammadiyah ini pertama kali dimunculkan oleh ketua yang kedua kalau salah, Bapak Kolonel Haji Muhammad Yunus Anis, periode 1959-1962. Ini yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Kepribadian Muhammadiyah memuat 4 hal, yaitu pemahaman tentang Muhammadiyah. Yang pertama, dasar amal usaha Muhammadiyah, pedoman amal usaha Muhammadiyah dan perjuangan Muhammadiyah dan sifat Muhammadiyah. Nah, untuk mewujudkan dasar amal usaha Muhammadiyah, apakah Muhammadiyah itu, ya Muhammadiyah itu kan disampaikan tadi, gerakan dakwah amar ma'ruf nahi mungkar dan gerakan Islam tentunya. Jadi Muhammadiyah ini ditujukan bagi setiap masyarakat, bukan tiap orang per orang. Karena Muhammadiyah sebagai organisasi masyarakat gitu kan. Nah, dasar amal usaha Muhammadiyahnya itu apa? Dasar perjuangan melaksanakan usahanya menuju terwujudnya masyarakat Islam yang sebenarnya di mana kesejahteraan, kebaikan, dan kebahagiaan luas merata. Muhammadiyah mendasarkan segala gerak dan amal usahanya atas prinsip-prinsip yang tersimpul dalam Muqaddimah Anggaran Dasar. Ada pedoman amal usaha dan perjuangan Muhammadiyah, dan yang 4 adalah sifat Muhammadiyah. Nah, sampai di sini ada yang tanyakan? Ada yang mau didiskusikan? Ya, jika tidak ada lanjut. Nah, ideologi Muhammadiyah yang ketiga adalah keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Matan dan keyakinan cita-cita Muhammadiyah merupakan rumusan ideologi Muhammadiyah yang menggambarkan tentang hakikat Muhammadiyah, paham agama menurut Muhammadiyah, dan misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Serta matan keyakinan dan cita-cita Muhammadiyah terdiri dalam 5 angka dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok yang pertama mengandung persoalan yang bersifat ideologis. Yang pertama, Muhammadiyah adalah gerakan Islam berasas Islam. Yang kedua adalah Muhammadiyah berkeyakinan bahwa Islam adalah agama Allah yang diwahyukan kepada Rasulnya sejak Nabi Adam sampai Nabi Muhammad sebagai hidayah dan rahmat Allah kepada umat manusia sepanjang masa, dan menjamin kesejahteraan hidup material dan spiritual, duniawi serta ukhrawi. Inilah yang menjadi acuan bagaimana Muhammadiyah memiliki keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah. Kelompok yang kedua adalah mengandung persoalan mengenai paham menurut Muhammadiyah, yaitu Muhammadiyah dalam mengamalkan Islam berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Muhammadiyah bekerja terlaksananya ajaran Islam meliputi akidah, akhlak, ibadah, muamalah, dan dunawiyah. Kelompok ketiga mengandung persoalan mengenai fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia. Jadi sudah masuk ke sana gitu. Nah, yang menarik di sini kelompok ketiga ini. Nah, bagaimana sih fungsi dan misi Muhammadiyah dalam masyarakat negara Republik Indonesia ini? Muhammadiyah mengajak seluruh bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber daya kekayaan yang begitu sangat banyak sekali, kemerdekaan bangsa dan negara Republik Indonesia, yaitu bersifat berfilsafat Pancasila, untuk mewujudkan, menjadikan suatu negara yang adil dan makmur yang tadi diharapkan, bagi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Ini yang sudah dicetuskan oleh Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai sekarang. Jadi Muhammadiyah tidak berbicara masalah organisasinya, namun Muhammadiyah berbicara masalah bagaimana kemanfaatan bagi bangsa dan negara ini. Ini yang menjadi kita harus paham betul terkait dengan ideologi Muhammadiyah tersebut. Dan yang ketiga, yang keempat, yang terakhir, ideologi Muhammadiyah yang keempat adalah pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Pedoman adalah seperangkat nilai dan norma Islam yang bersumber dari Al-Quran, As-Sunnah menjadi pola bagi tingkah laku warga Muhammadiyah dalam menjalani kehidupan sehari-hari sehingga tercermin kebahagiaan Islam menuju terwujudnya masyarakat Islam, masyarakat utama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Kita coba share screen ya terkait dengan pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah.
Boleh saya screen, Mbak, saya? Boleh Ustaz. Terlihat? Baik, terlihat ya. Nah, ini yang menjadi ideologi Muhammadiyah yang keempat, yaitu pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah. Dalam pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, itu tercantum yang pertama ada 3 kerangka. Kerangka yang pertama adalah bagian umum Muhammadiyah itu sendiri. Yang kedua adalah pandangan Islam tentang kehidupan. Yang ketiga adalah kehidupan Islami warga Muhammadiyah yang terdiri dari 13 poin ini. Yang pertama ini kehidupan dalam akidah dan akhlak. Itu sudah menjadi rujukan oleh Muhammadiyah, sudah menjadi bahwa kehidupan akidah itu harus dijaga, akhlak juga harus dijaga. Kalau akidahnya lurus, akhlak akan mengikuti kan gitu. Jadi sudah barang tentu ya, kita sebagai umat Islam ya harus memurnikan akidah semurni-murninya. Jangan mau kita dialihkan ideologi kita, akidah kita, yaitu akidah Islamnya sebenar-benarnya. Dan yang kedua akhlak. Akhlak juga harus kita jaga kan gitu. Baik itu dalam perbuatan, perkataan, ucapan dan lain sebagainya, atau mungkin komunikasi dengan teman-teman kita, itu bagian dari akhlak kan gitu. Nah, berbicara masalah akhlak ini, kita mungkin tahulah saat ini ada istilah revolusi akhlak gitu ya, yang dibawa oleh salah satu pimpinan ormas besar juga yang ada di Indonesia. Nah, tujuan dari revolusi akhlak tersebut itu bagaimana sih? Nah, tujuannya ya bagaimana akhlak umat sekarang itu bisa diarahkan, bisa sesuai dengan ajaran Al-Quran dan Sunnah. Tujuannya itu. Bukan saja rakyatnya, namun pimpinan-pimpinannya di negara ini, akhlaknya juga harus diluruskan gitu. Karena sudah barang tentu kan ada yang kolusi, nepotisme itu kan bagian dari akhlak yang tercela gitu, yang tidak diajarkan oleh Rasulullah kita. Dan kehidupan yang kedua adalah ibadah dan muamalah duniawiyah. Ini juga dibahas dalam buku Pedoman Hidup Islami Warga Muhammadiyah. Yang ketiga adalah kehidupan dalam keluarga, masyarakat, organisasi, dan sampai yang terakhir lah, terkait dengan bangsa dan negara. Sampai bagaimana Muhammadiyah mengembangkan ilmu pengetahuan dan ilmu pengetahuan teknologi ya. Dan yang terakhir adalah terkait dengan seni dan budaya. Itu dibahas di situ semuanya. Bahwa Muhammadiyah memiliki ideologi salah satunya pedoman hidup Islam warga Muhammadiyah yang menjadi acuan bagi kita semuanya untuk apa? Untuk bisa menjalankan kehidupan di muka bumi ini dengan sebaik-baiknya yang bersumber dari Al-Quran dan As-Sunnah gitu. Nah, kita lanjut. Lanjut mungkin share yang tadi ya. Oke, lanjut. Nah, landasan normatif dan identitas Muhammadiyah. Mungkin ini tidak perlu dibahas ya. Nah, kita langsung saja ke identitas gerakan Muhammadiyah. Tadi sudah disampaikan juga identitas gerakan Muhammadiyah adalah gerakan Islam, salah satunya. Yang kedua adalah gerakan dakwah, amar ma'ruf nahi mungkar. Yang ketiga adalah Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid. Gerakan Islam tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 19, ayat 85, dan ayat Al-Maidah ayat 3. Nanti bisa dibaca sendiri ya, dipelajari sendiri. Dan Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah amar ma'ruf tercantum dalam Quran Surat Ali Imran ayat 104, dan Quran Surat Ali Imran 110, dan An-Nahl 125. Yang ketiga, Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid tercantum dalam Quran Surat Ar-Ra'd ayat 11. Nanti bisa dibaca ya. Bersyukur, berbahagia, dan bergairah dalam Muhammadiyah. Inilah ketika orang sudah bergabung dengan Muhammadiyah, itu menjadi kesyukuran yang sangat luar biasa kalau kita sudah memahami Muhammadiyah dari awal. Bukan saja dari kulitnya saja, namun sudah dalam isi-isinya sampai ke biji-bijinya. Kita akan memahami bahwa betul-betul Muhammadiyah itu mengajak kepada satu kebajikan yang mewujudkan masyarakat Islam yang sebenarnya. Salah satu tujuan Muhammadiyah adalah menghantarkan umat manusia ke depan pintu gerbang Jannatun Naim. Ini yang menjadi tujuan Muhammadiyah dari awal berdiri sampai sekarang. Kenapa menghantarkan? Ya karena Muhammadiyah
berbicara masalah akidah, masalah akhlak, masalah muamalah dunia sampai urusan masyarakat itu lengkap selengkap-lengkapnya. Muhammadiyah ketika berbicara masalah ilmu pengetahuan dan teknologi juga di sana ada Majelis Diktilitbang, pendidikan tinggi, penelitian dan pengembangan yang tujuannya adalah pengembangan ilmu pengetahuan dan majelis-majelis yang lain yang tentunya diharapkan ketika orang Muhammadiyah sudah bergabung di sana gitu. Nah, yang kedua, ketika kita sudah membahas ideologi Muhammadiyah, kita akan berbicara masalah peran Muhammadiyah pada awal berdirinya hingga sekarang. Ini kalau nggak salah yang menjadi tujuan kita. Tujuan kita dalam materi ini adalah kita paham bahwa Muhammadiyah memiliki peran dari awal berdirinya hingga sekarang. 107 tahun Muhammadiyah telah berkontribusi banyak untuk bangsa dan negara ini. 107 tahun Muhammadiyah mencerdaskan bangsa. Ini ketika waktu kemarin ya, tahun 2019. Sekarang kan sudah 110 ya. 110 tahun Muhammadiyah. Tidak mudah organisasi Muhammadiyah besar berdiri hingga 110 dengan ribuan amal usahanya, jutaan warganya, dan ribuan kegiatan dan programnya dengan tujuan untuk masyarakat yang luas. Jadi Muhammadiyah berdiri itu bukan untuk golongan Muhammadiyah itu sendiri, namun untuk orang-orang yang di luar Muhammadiyah. Contohnya perguruan tinggi Muhammadiyah. Apakah perguruan tinggi Muhammadiyah ketika menerima mahasiswa hanya khusus dari mahasiswa sekolah Muhammadiyah saja? Kan tidak. Mereka boleh masuk semuanya gitu. Dan kita perlakukan sama di dalam kampus tersebut gitu. Mereka untuk menyalurkan minat dan bakatnya itu terserah mereka kan gitu. Muhammadiyah bekerja untuk terlaksananya ajaran Islam. Yang pertama, bidang akidah, tegaknya akidah yang murni, bersih. Adalah kemusyrikan, bid'ah, khurafat tanpa mengabaikan prinsip toleransi menurut ajaran Islam. Muhammadiyah paham betul terkait toleransi. Ketika organisasi sebelah yang tidak bisa menjaga toleransi itu, yang Muhammadiyah legowo saja kan gitu. Ya, banyaklah kasus-kasusnya di daerah-daerah ya, yang mereka kurang bertoleransinya. Kita diminta untuk bertoleransi terhadap mereka. Kalau dalam urusan ibadah, urusan akhlak, urusan muamalah kita toleransi. Namun dalam urusan akidah, ya kita murni. Ajaran akidah kita adalah ajaran Islam. Tidak bisa kita digiring akidah kita ke sana kemari. Kalau dalam ibadah kita bisa kan, kita bisa bertoleransi terhadap mereka. Namun dalam urusan akidah kita tidak bisa bertoleransi terhadap mereka. Dalam muamalah pun kita masih bisa bersinergi bersama dengan umat lain gitu. Namun dalam masalah akidah kita tidak bisa bersinergi kan gitu. Karena akidah kita adalah akidah murni, ajaran Islam yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua, bidang akhlak. Tegaknya nilai-nilai akhlak mulia dengan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Bidang ibadah. Tegaknya ibadah yang diturunkan oleh Rasulullah tanpa tambahan dan perubahan dari manusia. Bidang muamalah. Terlaksananya muamalah duniawiyah dengan berdasarkan ajaran agama serta menjadikan semua kegiatan sebagai ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya itu semuanya. Nah, misi Muhammadiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tadi sudah disampaikan juga ya. Mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan negara RI yang berfilsafat Pancasila untuk berusaha bersama-sama mewujudkan negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur yang senantiasa diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika kita berbicara masalah Muhammadiyah, buktinya apa gitu? Ada buktinya. Nah, ini database persyarikatan Muhammadiyah dari awal berdirinya sampai sekarang. Terus bertambah, terus naik. Misalnya jumlah TK atau TPQ itu ada 4.623. Sekolah dasar ada 2.000, sekolah menengah ada 1.000. Pondok pesantren. Nah, ini pondok pesantren juga Muhammadiyah memiliki 325, dimiliki oleh Muhammadiyah murni. Ya, dimiliki oleh organisasi Muhammadiyah. Perguruan tinggi Muhammadiyah ada 171 dan sampai sekarang masih bertambah lagi perguruan tinggi Muhammadiyah. Karena banyak perguruan tinggi Muhammadiyah yang mendirikannya. Nah, data amal usaha Aisyah. Selain itu, Muhammadiyah kan memiliki organisasi otonom yaitu Aisyah. Aisyah pun juga memiliki amal usaha sendiri gitu. Di bidang amal usaha Muhammadiyah ada rumah sakit, rumah bersalin, balai pengobatan, apotek, posyandu, PPKS, dan juga di bidang pendidikan juga Aisyah punya gitu. Ya. Jadi ada TK, PAUD,
TPA, SD, MI, SMP. Aisyah juga punya sampai perguruan tinggi dimiliki oleh Aisyah. Ada UNISA, Universitas Aisyah Yogyakarta, ada Universitas Aisyah Surakarta, ada yang di Bandung, Universitas Aisyah Bandung itu kan ada yang dimiliki oleh Aisyah. Jadi tidak berhenti di Muhammadiyah, namun setiap organisasi otonom yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu memiliki amal usahanya masing-masing. Mereka berjalan di relnya masing-masing. Nah, bukti yang berikutnya apa? Muhammadiyah memiliki 34 pimpinan wilayah Muhammadiyah di 34 provinsi yang ada di Indonesia. Pimpinan daerah Muhammadiyahnya ada 473 pimpinan daerah dari 512 kabupaten dan kota. Pimpinan cabangnya ada 3.221 dari 6.542 kecamatan. Dan pimpinan ranting Muhammadiyahnya itu ada 8.107 dari 76.000 desa dan kelurahan. Di samping itu, Muhammadiyah juga memiliki pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah yang sampai sekarang terus berkembang. Ada juga Mesir, di Iran, Sudan, Belanda, Jerman Raya, Inggris Raya, Libya, Malaysia, Prancis, Amerika Serikat, Jepang, Rusia, dan lain sebagainya. Ada juga pimpinan ranting Muhammadiyah, istimewa Muhammadiyah. Ada di Selangor, Kampung Baru, Sungai Wai, KL Sentral, Klang, dan lain sebagainya. Ada juga pimpinan ranting Aisyah, istimewa Aisyah. Dan satu memiliki pimpinan cabang istimewa IMM, berada di Malaysia. Itu yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ini buktinya bahwa Muhammadiyah terus berjalan untuk kehidupan bangsa sehingga diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Nah, data di Jawa Tengah itu ada 35 PDM, 570 PCM dan 422 PRM. Sampai sekarang terus berkembang. Karena saya berada di Lembaga Pengembangan Cabang dan Ranting Muhammadiyah, jadi memiliki data-data ini. Kita memiliki data di database online, itu namanya Secara ID. Sistem Informasi Cabang dan Ranting. Itu untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui perkembangan dan ranting dari masing-masing daerah yang ada di Indonesia. Baik itu ranting yang aktif, mati atau hidup itu, vakum, atau bahkan yang sudah mati gitu. Yang tidak aktif itu ada, kita pantau semuanya di situ. Nah, tujuannya apa? Ya agar dakwah Muhammadiyah terus berkembang. Nah, sudah jam berapa? Jam 8.46 Ustaz. Yang terakhir, usaha Muhammadiyah. Nah, ketika kita bisa berbicara masalah peran, maka usaha Muhammadiyah itu adalah menambahkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan pengamalan, serta menyebarluaskan ajaran Islam dari berbagai aspek kehidupan. Yang kedua adalah memperdalam dan mengembangkan pengkajian ajaran Islam dalam berbagai aspek kehidupan untuk mendapatkan kemurnian dan kebenarannya. Meningkatkan semangat ibadah, jihad, zakat, wakaf, sedekah, hibah, dan amal soleh lainnya. Meningkatkan harkat, martabat, dan kualitas sumber daya manusia agar berkemampuan tinggi serta berakhlak mulia. Akan memperbaharui pendidikan dan kebudayaan, mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni, serta meningkatkan penelitian. Memajukan perekonomian kewirausahaan ke arah perbaikan hidup yang berkualitas. Meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Nah, usaha Muhammadiyah ini dibuktikan dengan apa? Dengan lembaga dan majelis yang ada di Muhammadiyah. Misalnya, ketika menanamkan keyakinan, memperdalam dan memperluas pemahaman, meningkatkan usaha Muhammadiyah itu melalui majelis tarjih. Nah, majelis tarjih bagaimana memurnikan ajaran agama Islam. Dan dakwahnya itu melalui apa? MTDK, Majelis Tabligh dan Dakwah Khusus yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ini juga bagian dari usaha Muhammadiyah. Yang kedua adalah memperdalam dan mengembangkan. Itu juga dilakukan oleh Majelis Tarjih Muhammadiyah dan MTDK juga. Nah, meningkatkan semangat ibadah. Ada juga zakat wakaf, ada Lajismu Muhammadiyah, Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah. Ada juga Majelis Wakafnya Muhammadiyah. Ini bagaimana mengguide orang untuk senantiasa beramal soleh. Terus yang kedua adalah meningkatkan harkat dan martabat dan kualitas sumber daya manusia juga ada. Majelis Pelayanan Sosial Muhammadiyah, MPKU Muhammadiyah, Majelis Penolong Keselamatan Umat Muhammadiyah yang dimiliki oleh Muhammadiyah itu banyak sekali gitu. Yang ketiga adalah memajukan dan memperbarui pendidikan dan kebudayaan. Ada di tingkat SD, SMP, SMA atau sederajat. Ada Majelis Dikdasmen, pendidikan dasar dan menengah. Itu membahas tentang itu. Ada terkait dengan
MPI, Majelis Pustaka dan Informasi, itu bagian dari pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Terus ada juga Majelis Diktilitbang, pendidikan dan penelitian dan pengembangan. Ini juga bagian dari mengembangkan ilmu pengetahuan teknologi yang ada. Ada Majelis Lembaga Seni Budaya dan Olahraga, itu untuk membahas seninya, itu juga ada. Dan yang berikutnya adalah memajukan perekonomian. Muhammadiyah juga punya majelis kewirausahaan, majelis ekonomi dan kewirausahaan yang dimiliki oleh Muhammadiyah. Ya, tujuannya adalah bagaimana mengarahkan perbaikan hidup yang berkualitas. Yang terakhir adalah meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. Banyak rumah sakit Muhammadiyah yang di bawah naungan MPKU, Majelis Penolong Kesengsaraan Umat, itu juga berkembang sampai sekarang. Mulai dari rumah sakit, klinik, PKIA, sampai apotek dan lain sebagainya. Inilah yang dilakukan, usaha yang dilakukan oleh Muhammadiyah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan karena sebentar lagi pukul 9 ya. Sudah, Mbak? Ya, dari materi yang telah dibawakan oleh Ustadz Azmi mengenai kemuhammadiyahan, maka pada sesi tanya jawab untuk teman-teman peserta atau panitia, barangkali ada yang ingin bertanya, boleh chat di kolom chat. Kita buka 3 pertanyaan dulu ya. Apa sih? Aku kayak Oh, iya. Yuk kita tunggu pertanyaan di kolom chat. Kita buka 3 dulu. Kalau ngetiknya banyak, boleh on video ya, teman-teman. nanya langsung. Sambil nunggu nih Ustadz, moderator pengen nanya juga. Kedengeran atau tidak ya? Silakan. Iya, di apa sih namanya zaman sekarang, kita apalagi di kampus PTM ya Ustadz. Ya. Kita tuh memanfaatkan waktu memilih organisasi yang di kampus. Iya, di PTM sendiri kan banyak sekali organisasi-organisasi. Lah, kita sebagai mahasiswa bagaimana cara memilih organisasi yang mungkin bisa membawa kita menghidup-hidupi Muhammadiyah gitu kan. Di PTM sini ada IMM, di sini ada LDK Al-Kafi. Itu bagaimana tipsnya untuk memilih organisasi yang kiranya bisa ikut menghidup-hidupkan Muhammadiyah. Sekian. Baik, peran kita ya, ini sebagai bagian dari peran kita. Kita sebagai generasi sekarang itu tentunya memiliki peran masing-masing ketika berdakwah gitu ya. Berdakwah melalui apapun juga itu bisa kita lakukan. Melalui organisasi apapun bisa kita lakukan. Bukan saja sekarang ini, kalau kita berada di PTM itu kan ada ikatan mahasiswa Muhammadiyah. Kita bisa melalui itu gitu. Di luar itu kita juga bisa melakukan melalui lembaga dakwah yang lain, misalnya lembaga dakwah kampus atau mungkin melalui Irmadah. Irmadah juga sama, bagaimana sih agar dakwah itu tetap berjalan. Ya, koridor-koridor yang dibawakan oleh Rasulullah itu tetap bisa dijalankan, tetap bisa ditunaikan. Suri tauladan yang diberikan oleh Rasulullah itu harus kita tunaikan di kehidupan kita sehari-hari. Jadi, apapun organisasi kita, apapun latar belakang organisasi kita, apapun yang bisa kita lakukan untuk jalan dakwah itu bagian dari menolong ajaran agama Islam. Ya, jadi tidak terkhusus untuk Muhammadiyah, Mbak. Jadi tidak terkhusus untuk Muhammadiyah, namun bagaimana Islam ini tetap bisa berdiri kokoh dengan umat-umatnya yang senantiasa menjalankan ajaran agama Islam. Ya, jadi tujuan utamanya itu bukan untuk menolong Muhammadiyahnya, namun bagaimana menolong ajaran agama Islam ini bisa tetap disiarkan, tetap bisa disebarluaskan ke umat manusia di seluruh dunia ini. Bahwa Islam itu sebagai agama yang rahmatan lil alamin, itu bagian dari sumber rujukan kita untuk senantiasa berdakwah. Karena Muhammadiyah
berdiri bukan untuk Muhammadiyah sendiri, ya untuk bagaimana ajaran agama Islam itu tetap bisa dijalankan kan gitu. Jadi apapun organisasi kita, apapun aktivitas kita, kalau kita bisa berdakwah melalui apapun itu lakukanlah gitu. Ya, laksanakan melalui LDK bisa kita lakukan, Irmada atau melalui organisasi lain. Sampai BEM sekalipun silakan jenengan masuk ke sana, dakwahkan tentang Islam. Bagaimana sih cara-cara bermusyawarah yang baik agar tidak terjadi sesuatu yang pertikaian atau perdebatan yang tidak penting gitu ya. Jenengan masuk ke sana. Itu bagian dari mendakwahkan Islam kan gitu. Dan organisasi-organisasi misalnya di teater gitu ya. Di teater perisai yang ada di UMP misalnya, itu kita bisa masuk ke sana. Bagaimana sih kita seni yang sesuai dengan ajaran agama Islam kan bisa. Nah, jadi tempat kita dimanapun ada, kita bisa lakukan untuk berdakwah, ya. Kalau misalkan jenengan gabung dengan Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah itu lebih bagus. Jadi kan berangkatnya itu bagus gitu loh. Begitu juga dengan organisasi lain juga bagus juga gitu. Jadi tetap harus bisa dilakukan dakwah itu tetap bisa berjalan gitu. Sekalipun tidak di organisasi Muhammadiyah, di organisasi manapun kalau itu tujuannya adalah untuk memurnikan ajaran tauhid yang murni, tidak yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah, bisa kita dengan lakukan dimanapun berada. Nah, melalui LDK ini juga bagus. Silakan jangan punya terobosan apa terkait dengan dakwah Islam yang ada di kampus UMP itu bisa kita jangan lakukan semuanya. Seperti itu ya. Iya Ustadz, syukran kasiran. Ada lagi? Ini ada satu dari Violina Nazan dari Keperawatan S1. Izin bertanya Ustadz, bagaimana cara atau metode atau cara Muhammadiyah menentukan satu Syawal? Gimana nih Ustadz? Baik, Muhammadiyah menentukan satu Syawal itu kan melalui jalur hisab. Artinya ada perhitungan-perhitungan ya, bukan serta-merta melihat dengan kasat mata atau mungkin melihat mata secara langsung gitu. Posisi bulan misalnya berada di berapa derajat gitu untuk menentukan satu Syawal. Misalnya 2 derajat ya. Ketika bulan sudah berada di 2 derajat, maka sudah masuk satu Syawal gitu. Namun Muhammadiyah ketika melihat itu juga melalui perhitungan. Ada rumusnya. Kalau di Fakultas Agama Islam itu ada namanya ilmu falak. Ya, ilmu falak itu belajar tentang bagaimana menentukan waktu. Baik itu awal waktu sholat, atau mungkin sampai awal Syawal tadi. Baik Syawal, Dzulhijjah, maupun awal Ramadan. Itu dibahas di sana. Jadi Muhammadiyah tidak serta-merta melihat dengan mata telanjang ketika menentukan satu Syawal, satu Ramadan, satu Dzulhijjah. 10 Dzulhijjah, mohon maaf. 10 Dzulhijjah. Namun Muhammadiyah melalui perhitungan dari awal. Muhammadiyah bisa menghitung ketika dengan rumus itu, dengan menghitung misalnya 5 tahun ke depan itu bisa dihitung Syawal dan Ramadannya itu jatuh tanggal berapa, itu bisa dihitung. Karena melalui perhitungan-perhitungan yang rumusnya itu bagi kita ya cukup rumit juga gitu lah. Ada sinus, kosinus, ada tangan, dan lain sebagainya. Kalau jenengan belajar itu, rumusnya sangat panjang sekali. Jadi, tidak serta-merta Muhammadiyah menentukan itu langsung, oke, Syawal datang tiba pada saat sekarang gitu. Atau mungkin Ramadan tiba pada tanggal sekian, jam sekian, pukul sekian itu sudah Ramadan. Tidak. Tapi melalui perhitungan-perhitungan yang sangat matang, yang namanya adalah melalui ilmu falak dan disebut dengan hisab gitu. Kalau di organisasi sebelah kan kita mengenal dengan namanya ruqyat itulah. Ruqyatun hilal itu kan melihat hilal secara langsung gitu. Misalnya Ramadan jatuh besok, kemungkinan besok gitu ya dari tanggalnya. Nah, maka kita melihatnya sore ini kan gitu. Nah, itu dengan kasat mata. Kalau misalkan hilalnya sudah di atas ufuk, itu sudah terlihat 2 derajat, maka sudah sepatutnya itu masuk satu Ramadan. Kalau di Muhammadiyah itu tidak 2 derajat. Namun ketika hilal sudah nampak di ufuk itu yang bagian dari masuk bulan baru gitu. Ya seperti itu. Ya Mbak Violin. Terima kasih Ustadz. Ada satu lagi nih Ustadz. Bagaimana sih cara membangun sinergi antara Muhammadiyah dengan ormas lainnya sehingga persatuan dan kesatuan bangsa dapat tercapai dan tidak menimbulkan perpecahan? Ini dari siapa ya? Satu manajemen. Mas Ibnu Pamungkas. Silakan Ustadz. Baik. Nah, kita berangkat dari Quran surat Al-Hujurat ya. Ya ayyuhalladzina amanu
yang bahwasanya dikatakan bahwasanya setiap kita itu adalah bersaudara, maka damaikanlah saudara-saudaramu gitu. Maka sudah tentu kita sebagai umat manusia khususnya Islam harus bersatu ya, harus bersatu untuk senantiasa mewujudkan negara ini. Tidak serta-merta mencari panggung bahasanya ya, panggung untuk mencari ketenaran lah bahasanya. Nah, sekarang kan persaingan-persaingan untuk mendapatkan jabatan itu kan banyak sekali. Misalnya kemarin pas reshuffle kabinet itu kan saling bagaimana organisasi-organisasi itu saling mengunggulkan untuk mendapatkan jabatan. Itu jabatan di dunia kan. Padahal organisasi-organisasi yang ada di Indonesia, Muhammadiyah salah satunya, itu bagaimana untuk apa ya, mewujudkan masyarakat Islam ini bukan saja hidup di dunia saja, namun di akhirat kelak. Jadi untuk mempersatukan masyarakat ini itu harus dipahamkan dulu, berangkat dari ajaran Islam yang murni semurni-murninya. Kita boleh bertoleransi, umat Islam boleh bertoleransi dengan agama lain dalam hal apapun. Namun dalam hal akidah, tadi yang saya sampaikan, itu harus kita benar-benar yakinkan bahwa akidah kita ya Islam yang murni semurni-murninya, tauhid kita yang murni gitu. Nah, untuk mempersatukan itu hendaknya para pimpinan persyarikatan atau pimpinan ormas itu bersatu untuk menenangkan masyarakat, untuk bisa berangkat atau untuk bisa berdakwah secara bersama-sama beriringan untuk bagaimana ukhuwah Islamnya itu bisa terjaga. Teruslah ukhuwah watoniyah itu bisa senantiasa dipupuk dengan baik dan dengan benar. Kalau dari pimpinan sudah berbicara, oke, kita bersatu di jalannya masing-masing. Itu kita bisa laksanakan kan gitu di masyarakat bawahnya. Yang menjadi kendala sekarang kan di atasnya cenderung untuk saling berargumen, di bawahnya juga masyarakatnya ya cenderung untuk berselisih kan gitu. Yang jelas kalau Muhammadiyah senantiasa berangkat untuk umat lah, semuanya untuk umat, baik itu dalam segi ekonomi, politik, sosial, pendidikan dan lain sebagainya itu untuk umat semuanya. Jadi tidak diunggulkan untuk Muhammadiyah itu sendiri. Nah, kita berangkat bersama bahwasannya organisasi masyarakat itu berjalan di masing-masing koridornya ya, di masing relnya. Muhammadiyah dengan organisasi pendidikannya sudah banyak pendidikan yang dilahirkan oleh Muhammadiyah. Di organisasi Nahdlatul Ulama ada pondok pesantren dan juga organisasi yang lain, itu ada Persis, ada Al-Irsyad dan lain sebagainya. Itu juga mereka berangkat sendiri-sendiri. Yang jelas ketika kita berangkat bersendiri-sendiri tujuannya sama, yaitu mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka mungkin jalannya saja yang berbeda namun tujuannya sama. Sekalipun di tengah jalan itu ada rintangan-rintangan, ada hambatan-hambatan yang dihadapi oleh umat Islam saat sekarang ini. Karena mungkin ada perselisihan lah gitu. Ya mereka belum paham aja. Belum paham tentang ajaran agama Islam yang sebenar-benarnya. Mungkin itu, Mas. Syukran, Ustadz. Ada lagi yang ingin bertanya? Jika tidak, nanti kita tutup. Berhubung waktunya sudah cukup, Ustadz izin bertanya boleh? Tidak ada yang bertanya, insya Allah nanti kalau ada yang ingin bertanya bisa Oh boleh, boleh. Silakan. Ustadz mau bertanya tentang ini kita kan di sini mempelajari tentang kemuhammadiyahan. Ketika kita ikut organisasi yang lain atau ketika kita di Muhammadiyah seperti ini, seberapa pentingnya kita buat paham tentang apa tujuan organisasi yang kita ikuti. Begitu, Ustaz. Terima kasih. Baik. Organisasi yang dimaksud apa? Muhammadiyah atau yang lainnya? Kalau sekarang kan Muhammadiyah. Kalau misal yang lainnya juga apa gitu. Maksudnya kalau kita sekarang di UMP Muhammadiyah itu kita harus pahamkan itu seberapa pentingnya gitu. Ketika kita mau ikut organisasi yang lain gitu misal. Lah, itu kita juga harus tahu gak sih gitu apa tujuan organisasi itu gitu.
Ya, seberapa baik. pentingnya. Ketika kita mengikuti sebuah organisasi, diharapkan kita harus tahu dasar organisasi tersebut terlebih dahulu. Ya, jangan sampai ketika kita mengikuti sebuah organisasi tersebut malah mengarahkan kita kepada hal-hal yang kurang baik. Banyak sekarang organisasi-organisasi yang cenderung menjauhkan kita dari ajaran agama Islam yang murni. Ya. Jadi di kalangan mahasiswa sekarang banyak sekali organisasi kedaerahan, organisasi masyarakat, organisasi pemuda yang ada yang lebih cenderung mereka memperjuangkan kaum tertentu, ya, memperjuangkan kaum tertentu tanpa memperjuangkan dirinya. Bahwa ketika jenengan gabung di organisasi harus paham dulu kan, harus paham bahwasanya ya organisasi tersebut membawa kita ke mana gitu. Ketika organisasi tersebut mengajak itu kepada kebaikan, ya maka kita ikuti, ya. Berikut dengan tujuan-tujuannya gitu. Nah, seberapa pentingkah kita mempelajari Muhammadiyah? Ya bagi kita penting gitu loh, agar ketika kita ditanya oleh orang itu tidak menjawab seenaknya sendiri kan gitu. Jadi kalau kita bisa memahami tujuan Muhammadiyah, misi Muhammadiyah, visi Muhammadiyah, sampai ideologi Muhammadiyah, mulai dari muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan cita-cita hidup Muhammadiyah, sampai pedoman hidup Islami warga Muhammadiyah, kita tahu. Jadi ketika kita ditanya oleh orang lain, kita tidak serta-merta menjawabnya. Sekalipun nantinya kita akan menjawab, maaf kita tidak tahu kan gitu. Tapi ketika kita sudah kuliah di perguruan tinggi Muhammadiyah, sudah barang tentu nanti di masyarakat akan ditanya hal-hal seperti itu. Nah, agar kita bisa menjawabnya, ya maka kita sedikit tahulah tentang ideologi Muhammadiyah dan tujuan dari Muhammadiyah itu sendiri. Nah, begitu juga dengan organisasi lain. Ketika jenengan ikut LDK, Lembaga Dakwah Kampus, jenengan akan ditanya, tujuan ikut LDK apa sih? Itu tujuannya kan untuk meyakinkan misalnya teman-teman kalian ketika pengen gabung dengan organisasi. Ya maka jenengan harus bisa menjelaskan tujuan dari ikut organisasi LDK itu apa gitu. Maka ini akan meyakinkan bagian dari kita meyakinkan teman-teman yang mereka sebenarnya pengen gabung dengan organisasi tertentu. Namun karena mereka belum paham maksud dan tujuan organisasinya, mereka cenderung atau enggan untuk bergabung gitu. Mereka mungkin banyak yang kepo terkait dengan organisasi. Maka kalau mereka sudah tahu sebenarnya arah organisasinya untuk mengajak kepada kebaikan, sebenarnya mereka harusnya mau. Tinggal tunggu hidayah saja kan sebenarnya seperti itu. Nah, maka sangat penting ketika kita gabung di organisasi harus tahu maksud dan tujuan dari organisasi tersebut. Agar salah satunya adalah ketika ditanya oleh orang lain, kita tidak bisa menjawab atau meyakinkan orang tersebut bahwa apa yang kita lakukan itu bisa bermanfaat bagi kebaikan sesama manusia gitu. Ya, jadi sangat penting ya Mbak untuk kita gabung organisasi memahami tujuan dari organisasi tersebut. Begitu juga Muhammadiyah, LDK, IMM, bahkan organisasi minat bakat yang ada di kampus atau BEM sekalipun kita harus tahu maksud dan tujuannya gitu. Jadi kan punya peran bersama untuk bisa masuk ke BEM, ke DEMA, untuk apa mewarnai organisasi-organisasi itu. Bukan malah terwarnai, tapi mewarnai organisasi-organisasi itu untuk senantiasa berdakwah di lingkup Islam gitu ya, amar ma'ruf nahi mungkar. Seperti itu ya Mbak. Siap Ustaz, terima kasih. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Caca. Sepertinya sudah tidak ada lagi pertanyaan ya Us ya. Iya, siap. Ustadz, ini ada closing statement dari Ustadz atau tidak? Baik, tak closing statement-nya. Ya, kita coba. Baik, yang pertama terima kasih kepada teman-teman LDK yang sudah memberikan kepercayaan kepada kami untuk menyampaikan salah satu materi tentang terkait Muhammadiyahan. Apa yang kita sampaikan di materi yang pertama tadi, materi yang ketiga tadi, yaitu tentang Muhammadiyahan, itu belum seberapa buat teman-teman semuanya untuk mempelajari Muhammadiyah lebih jauh lagi. Tadi yang saya sampaikan, ketika jenengan gabung organisasi, jangan paham di kulitnya saja, namun harus masuk ke dalamnya, agar bisa memahami seutuhnya organisasi tersebut. Begitu juga dengan organisasi Muhammadiyah.
Yang berikutnya, mari kita senantiasa bersilaturahmi, menjaga silaturahmi, sekalipun melalui media sosial atau daring gitu ya. Karena ketika kita bersilaturahmi, maka berdasarkan tentu di situ ada sinergitas dalam mencari solusi untuk umat. Karena kan sudah dibahas tentang problematika umat. Nah, untuk mewujudkan mencari solusi problematika umat itu bagaimana kan gitu. Dengan salah silaturahmi kan, agar kita bisa memahami tentang maksud dan tujuannya itu gitu. Terus yang berikutnya, kita sebagai mahasiswa di perguruan tinggi Muhammadiyah sudah barang tentu harus bisa mengetahui visi, misi, maksud dan tujuan Muhammadiyah sampai ideologi Muhammadiyah. Agar apa? Agar ketika ditanya oleh umat, oleh masyarakat, ketika jenengan balik ke daerahnya itu bisa tahu, bisa menjelaskan sedikit tentang Muhammadiyah gitu. Yang berikutnya, yang terakhir, karena Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah, tentunya kita sebagai aktivis dakwah, di lingkungan perguruan tinggi Muhammadiyah harus senantiasa terus berdakwah di lingkungan kita masing-masing. Ya. Kalau kita di rumah, ya kita berdakwah di rumahnya masing-masing melalui TPA, TPQ dengan adik-adik kita, atau melalui IRMA, Ikatan Remaja Masjid dan lain sebagainya. Yang terakhir, dakwah itu harus menjadi problem solving bagi keumatan. Jadi harus menjadikan solusi bagi keumatan yang harus kita tunaikan. Dan yang berikutnya kita share screen sedikit. Ini yang belum tersampaikan. Nah, strategi dakwah. Terakhir ya, ini closing statement dari kami adalah tentang strategi dakwah. Strategi dakwah yang bisa kita lakukan ada dua. Yang pertama adalah membangun kesadaran dan inspirasi dari pemanfaatan media. Saya yakin teman-teman semuanya memiliki media. Media apa? Media digital. Yaitu Android. Android sudah berbasis, mungkin bisa buat desain, bisa buat share yang lain sebagainya, sampai media sosial teman-teman saya yakin memiliki semuanya, baik itu Facebook, Instagram, Twitter, sampai lain sebagainya. Itu bisa kita manfaatkan untuk mewujudkan strategi dakwah kita. Ya. Dan yang kedua adalah mengutamakan pelibatan komunitas. Ya. Komunitas kita sudah punya juga. Kita berada di LDK, Lembaga Dakwah Kamus, itu bagian dari komunitas. Nah, kita sudah punya dua alat tuh. Yang pertama kita memiliki medianya, yang kedua kita memiliki komunitas. Tinggal kita bergerak, actionnya. Tinggal kita bergerak untuk apa? Ya untuk berdakwah. Ya, untuk berdakwah di lingkungan kita masing-masing melalui media sosial kita masing-masing. Ya, itu bisa kita lakukan, itu bisa kita manfaatkan untuk apa? Untuk agar agama kita tetap bisa berdiri, bahwa umat Islam sebagai agama Islam, sebagai rahmat bagi semesta alam. Mungkin itu dapat kita sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Apabila ada kekurangan itu datanya dari saya pribadi, apabila ada kelebihan itu datanya dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan teman-teman semua tetap semangat berdakwah sekalipun dalam kondisi pandemi ini, berdakwah di lingkungannya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Bisa mengajarkan TPQ kepada adik-adiknya atau teman-teman adik-adiknya ya, dikumpulkan gitu. Itu tujuannya adalah apa? Menciptakan generasi-generasi mujahid yang akan datang. Ya, teman-teman tetap semangat. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan, keberkahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala, dan terjaga amal solehnya untuk senantiasa beramal soleh. Terima kasih panitia, moderator, Mas Ilyas dan Mas Wahyu yang tadi sudah menyampaikan. Dari kami cukup sekian, kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq wastabil kharat wal qalami wa mayusturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Sedikit kata-kata ya yang moderator simpulkan dari Ustadz Azmi, yaitu kita itu boleh punya prinsip asal jangan fanatik, karena fanatik itu ciri orang yang bodoh. Sebagai orang Islam, kita harus tunjukkan kalau kita bekerjasama pada siapapun, asal lakum dinukum waliyadin, agamamu, agamamu, agamaku, agamaku. Terima kasih, syukran kasihan untuk yang sudah hadir. Terima kasih juga untuk Ustadz Azmi sudah memberikan waktu luangnya, memberikan materi kepada kita di acara Tauhid 1. Sekian dari saya selaku moderator. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, mohon maaf. Nun wal qalami wa mayasturun fastabil khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustadz. Sama-sama.